Ibu bagaimana? Sudah siap? Insya Allah Ibu. Ya, terima kasih Ibu Hadijah Baik, atas kepada kesempatan Ibu yang kami telah mempersilakan. diberikan. Oh ya. Baik Bapak Ibu, masih semangat ini yang ada di sini peserta webinar. Supaya tidak mengantuk, kita kuis dulu deh, baru perkenalan. Narasumber boleh ikut, Ibu Anis. Narasumber tidak boleh ikut. Ya, khusus peserta saja ya. Baik, saya bagi. Silakan Bapak Ibu peserta webinar buka di Google ya, ketik Quizzes. Kemudian saya share kodenya. Sudah muncul Bapak Ibu di layar? Sudah Ibu, sudah. Ya, kodenya 384801. Silakan Bapak Ibu. Ya, yang sudah bergabung satu peserta. Saadia Samangka. Ayo, yang lain. Yang lain. Ya, nanti ada hadiahnya Bapak Ibu. Biar pulsa dari saya nanti. Nanti pemenang nomor 1 ya. Di kolom chat. Oke, sudah 7 peserta. 8 peserta. Iya, ada yang mengangkat tangan ini. Yuk, sudah. Berapa orang? 8 orang saja yang ikut. Saya mulai saja ya. Ini pesertanya banyak. Ada 55. Iya, Ibu Veronica. Jaringan, Bu. Oke. Muhmuklis. Kenapa Bapak Muhmuklis ini angkat tangan? Oke, mulai saja ya. Narasumber mau ikut? Saya ikut Ibu, saya sudah ikut. Kalau diizinkan Ibu. Boleh Ibu. Saya sudah masuk. Ya, supaya rame ya. Supaya rame. Oke lah. Sabar Ibu. Tapi nanti pemenangnya diambil nama peserta ya. Siap. Boleh. Oke lah. Iya. Cuma meramaikan. Banyak. Sabar. Bagaimana Bapak Ibu, mau dimulai kuisnya? Sudah 15. Mulai saja ya. 17. Ya, saya tunggu sampai 20 atau langsung mulai saja. Tunggu. Enter kode. Sabar. Masukkan kode. Oke.
Sudah Bapak Ibu? 18 saja ya. Oke, saya mulai. Belajar ke pertanyaan. Ya, saya akhir ya. Ya, mohon. Yang pertama Pak Arman, yang kedua Ibu Megawati, yang ketiga Pak Wahid. Ya, silahkan di kolom chat ya, Pak Arman. Ya, nanti diakhiri ya. Baik, sebelum masuk ke berbagi praktik baik, saya mau berpantun terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Singgah Tori Bulu walau sebentar, duduk manis di tepi pantai. Selamat malam peserta webinar. Mari simak saat saya berbagi. Ya, terima kasih tepuk tangannya secara virtual. Baik Bapak Ibu, saya lanjut presentasi. Saya setting dulu. Ya, sudah muncul di layar Bapak Ibu. Sudah ya Bapak Ibu ya. Sudah Ibu. Ya, sudah Bu, Ya. sudah. Perkenalkan, nama saya Anis Nurosidah, guru IPA di SMP Negeri 1 Tori Bulu, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Saya mengajar IPA dan pengalaman kegiatan yang pernah saya ikuti sudah ada tertera di layar ya Bapak Ibu. Baik, saya lanjut saja untuk berbagi praktik baik. Jadi saya ambil judul penerapan pembelajaran inquiry berbantuan media pembelajaran interaktif dan word wall untuk menguatkan literasi digital peserta didik. Kondisi awal atau aset. Jadi saya di sini menuliskan sesuai Mic-nya Bu Anis belum bunyi. termute Bu, termute. Astagfirullah. Jadi dari tadi termute. Enggak Bu, barusan. Oh, barusan. Iya. Jadi waktu perkenalan saya sudah. Iya, kedengaran ya Bu. Waktu perkenalan kedengaran. Oh iya. Jadi mulai di sini. Yang pertama kondisi awal ya Bapak Ibu ya. Kondisi awal atau aset. Aset adalah kekuatan atau hal positif, potensi yang dapat diberdayakan sebagai kondisi awal untuk memulai sebuah perubahan. Nah, kondisi di saya yang pertama itu fasilitas sekolah itu sudah ada laptop, jaringan internet, laboratorium IPA,
beserta alat praktikum di lab, kemudian alat dan bahan di sekitar lingkungan yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Tapi kondisi jaringan internet ini di sekolah yang bagus itu lokasinya memang di lab IPA maupun lab TIK, dan beberapa ruang kelas itu masih jaringan internetnya itu kurang. Kemudian kondisi pendidik juga sudah menguasai teknologi pembelajaran dan peserta didik juga sudah mahir menggunakan teknologi. Kondisi yang ketiga itu kemampuan literasi pada rapor pendidikan di SMP Negeri 1 Toribulu berada pada kategori baik, yaitu 71,43% peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum. Kemudian untuk tantangan yang saya hadapi itu dalam mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas sekolah. Jadi kita sebagai pendidik atau guru sebisa mungkin bisa mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas sekolah untuk memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran di kelas. Kemudian tantangan yang kedua itu guru dapat memanfaatkan PMM untuk merancang pembelajaran inquiry. Nah, di sini saya belajar di level 3 pembatik ini kan ada 7 model pembelajaran. Nah, salah satunya itu kan pembelajaran inquiry. Jadi saya mencari modul ajar yang langkah-langkahnya itu menggunakan model pembelajaran inquiry. Kemudian saya juga membuat media pembelajaran interaktif. Nah, dalam membuat media pembelajaran interaktif ini saya menggunakan platform Canva. Dari Canva itu kalau langsung share web navigasinya itu muncul Bapak Ibu. Jadi saya unduh dalam bentuk PPT, jadi terintegrasi dengan iSpring. Nah, itu nanti dijadikan HTML5. Kemudian saya jadikan web, jadi saya pakai Netlify. Platform Netlify untuk membuat menjadi media pembelajaran interaktif. Kemudian selain itu saya juga menggunakan platform teknologi WordWall untuk mereka evaluasi pas di akhir pembelajaran dengan memasangkan kalimat yang sesuai dengan kata yang ada di situ. Kemudian tantangan yang ketiga itu ada keberagaman peserta didik dalam upaya menguatkan literasi digital. Jadi keberagaman ini kayak seperti karakter peserta didik, minat belajarnya, kemudian profil belajar mereka itu kita memfasilitasi untuk menguatkan literasi digital mereka. Nah, ini aksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa dipimpin ketua kelas. Dan langkah-langkahnya menggunakan model pembelajaran inquiry. Yang pertama ada salam. Mengapa terjadi petir? Petir terjadi karena gesekan antara awan yang melahirkan elektron bebas. Motivasi ya, Bapak. Tujuan pembelajaran menjelaskan pengertian listrik statis, mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik. Nih ya, ada botol, ini ada sedotan. Ini
peserta didik diberikan orientasi masalah berupa sedotan dapat mengikuti arah gerakan tangan. Siapa yang mau bertanya ada hubungannya dengan listrik statis? Ya, kemudian Ya, Pak Bisa Is. buta itu pipet. Kenapa pipet kemudian itu bisa berputar? peserta didik Mengapa? itu Mengapa pipet itu bisa berputar? Pipet mempertanyakan bisa berputar. menemukan masalah. Ada yang tahu jawabannya? Mengapa pipet bisa berputar? Fadil? Kemudian ini Karena jawaban digosok. sementara Iya, dari karena digosok. Kalau karena digosok berarti terjadi apa? Gesekan. sebelum mempelajari pembelajaran. Jadi belum dikaitkan dengan materi listrik statis. Kemudian mereka mengumpulkan data dengan melakukan praktikum dan diskusi dan membaca materi yang ada di Ya, MPI mengikuti. saya. Kalau mengikuti berarti apa? Tarik menarik atau tolak menolak? Ya, tarik menarik. Ya, ditulis di sini. Nah, ini guru mendampingi peserta didik dalam mengumpulkan data. Kalau sudah praktikumnya, kalian cari jawaban pertanyaan di media pembelajarannya Ibu Anis. Ya, jadi materi yang di MPI itu berkaitan dengan praktikum. Levi. Saja, ya. Coba yang mau presentasi angkat tangan. Wih, semuanya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil percobaan dan Peserta diskusi didik tentang penyelidikan benda bermuatan listrik statis dan interaksinya. Tarikan antara dua benda bermuatan listrik. Jika muatannya sejenis, maka gaya yang timbul adalah gaya tolak-menolak, dan jika berbeda jenis, maka gaya yang timbul adalah gaya tarik-menarik. Ya, ini percobaan yang kalian lakukan ya. ya guru memberikan penguatan materi mengenai percobaan yang mereka lakukan. Kemudian peserta didik melakukan latihan evaluasi. Sudah dibuka MPI. webnya WordWall? Sudah. Diklik start ya. Kemudian dipasangkan. Kemudian mereka bermain board wall sebagai evaluasi akhir. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Angkat tangan. Oh iya, Faiz. Benda menyebabkan elektron-elektron berpindah dari benda satu ke benda yang lain. Perpindahan elektron tergantung sifat benda yang cenderung melepas elektron. Ya, jadi mengapa pipet bisa berputar? Karena apa, Suryandi? Perpindahan Muatan elektron. Iya, perpindahan muatan elektron. Oke, pintar. Ya, beri tepuk tangan. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang. Senang karena apa? Yuk, ungkapkan salah satu. Senang karena apa, Afgan? Karena menggunakan media pembelajaran, Ya, media pembelajaran. Terus apa lagi? menggunakan alat pembelajaran, menggunakan alat praktek, dan apa itu? Word wall, Word wall dengan media. listrik statis. Ya, itu aksi saya di dalam kelas. Baik, selanjutnya pelajaran atau perubahan yang telah diterapkan. Jadi hasil dari penerapan pembelajaran inquiry berbantuan MPI dengan mengeluarkan wordball juga didapatkan hasil post-test yang nilai rata-ratanya 88.
dengan rincian 12 peserta didik mendapat nilai 80 dan 8 peserta didik mendapat nilai 100. Nah, di sini peserta didik jumlahnya itu 23, 3 peserta didik yang tidak berangkat. Jadi hanya 20 orang saja. Kemudian pemanfaatan MPI ini dalam pembelajaran memberikan dampak positif, yaitu pada peserta didik mempunyai kemampuan membaca dan mengolah informasi yang diterima sehingga dapat menuangkan dalam bentuk tulisan serta berbicara mempresentasikan informasi yang telah didapatkan. Kemudian refleksi dari peserta didik di akhir pembelajaran mengungkapkan bahwa mereka senang karena belajar IPA dengan menggunakan MPI, alat dan bahan praktikum, serta word wall. Untuk MPI saya bisa diakses juga di PMM ya Bapak Ibu ya. Untuk di PMM, Bapak Ibu bisa membuka di PMM. Sudah tampil PMM di layar Bapak Ibu? Ya. Tinggal di sini yang ada tombol searching untuk Bapak Ibu yang terutama guru IPA bisa menggunakan media pembelajaran saya ya Bapak Ibu. Ketik saja media pembelajaran interaktif listrik statis. Nah, di searching ini muncul ya Bapak Ibu di bukti karya. Kita klik saja. Nah, ini bisa lihat karya dan atau unduh. Kita lihat. Kemudian di sini ada linknya Bapak Ibu. Ya, MPI strip listrik statis, strip IPA, strip 9, strip anis, .netlify.app. Ini kemudian nanti MPI-nya akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Ya, sudah muncul di layar Bapak Ibu MPI saya. Ya, ini MPI yang saya buat Bapak Ibu, ada petunjuk penggunaan, kemudian pendahuluan. Ini saya buat pendahuluan video ini pakai Canva juga ya Bapak ada Ibu. petir. Tahukah kamu petir berbahaya? Bahkan seseorang yang tersambar petir badannya akan terbakar. Petir terjadi karena gesekan antar awan yang melahirkan elektron-elektron bebas. Apa itu elektron? Jadi, petir adalah salah satu peristiwa yang berkaitan dengan listrik statis. Ayo kita belajar tentang listrik statis. Itu video pendahuluan, kemudian ada tujuan pembelajaran, kemudian ada materi di sini, kemudian ada latihannya Bapak Ibu. Kalau menjawab benar, lanjut. Kalau misalnya ini salah ya Bapak Ibu, misalnya salah, saya isi salah. Maaf, coba lagi. Jadi kalau mau lanjut, tidak bisa Bapak Ibu, harus menjawab pertanyaan ini dulu. Ini akan tolak menolak. Oke, benar. Baru bisa lanjut kalau sudah benar. Kalau masih salah, tidak bisa lanjut ke soal berikutnya.
Ini media pembelajaran saya yang saya buat. Baik Bapak Ibu, sekian presentasi dari saya. Saya berpantun terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Ya, cakepnya ya Bapak Ibu. Teringat mantan di Kepulauan Seribu. Cakep. Cukup sekian Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Burung cendrawasih, burung camar. Terima kasih atas perhatian peserta webinar. Ya, silakan Bapak Ibu yang isi daftar hadirnya. Kemudian di kolom chat tadi pemenangnya Pak Arman. Bisa kirim nomor HP-nya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator, Ibu Hadijah. Ya, baik Bu, tadi pantun ya. Oke, saya balas pantun buat Ibu Anis. Membaca novel di bawah pohon. Ceritanya menarik dan inspiratif. Begitu juga dengan praktik baik Ibu, semoga bermanfaat untuk kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu, boleh tepuk tangan untuk Ibu Anis. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke narasumber berikut.